Udah. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya mau nanya ini Pak Ustadz. Saya orangnya kan seneng bergaul sama tetangga. Dan saya kepengen istilahnya orang yang saya temani itu orang yang bagaimana ini Pak Ustadz? Oh ya. Begitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada dari jemaah kita ini, ia menanyakan siapakah orang yang dia harus digauli, siapa yang patut, yang layak, yang dia harus digauli sehari-harinya. Nah, ya, alhamdulillah. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Sadaqallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandailah kita bergaul. Pandai-pandailah kita bergaul. Kepada siapa kita bergaul? Dengan siapa kita bergaul? Ini kita harus pandai-pandai kita memilah-milah. Memilih-milih, jangan kita asal bergaul dekat dengan orang tersebut. Ternyata dia memiliki energi negatif yang tinggi. Ternyata dia punya kelakuan yang kurang bagus, akhlak yang tidak bagus. Ini akan pengaruh, Pak. Akan menyedot energi negatif dia ke kita, Pak. Akan tersedot energi negatif yang ada pada dia kepada kita, Pak. Tadinya kita orang-orang baik, Pak, Masya Allah, orang baik, nggak pernah ada sedikit ya kelakuan yang tidak baik. Tahu kita jadi orang jahat dalam waktu singkat, Pak, karena kita salah bergaul, Pak. Karena bahayanya orang punya energi negatif itu cepat dia akan menular, Pak. Menular, Pak, energi negatifnya bahaya. Begitu yang kita harus pahami. Karena setiap benda-benda ini memang ada energi tarik menarik, Pak. Setiap benda-benda itu ada positif negatif tarik menarik. Baik itu batu ada energinya, pohon ada energinya, angin, api, semua benda ini, Pak, ada energi. Ini kita ini hidup di lautan energi, Pak. Di lautan energi, semua energi ini. Nah, jadi saling tarik menarik, Pak. Jadi kalau kita bergaul lama-lama dengan orang yang tidak baik, Pak, maka kita dikuatkan kita akan menjadi orang juga kita nyata baik jadi buruk. Inilah gara-gara kita salah bergaul. Dikatakan kita bergaul dengan tukang las, tidak kena apinya, kena asapnya, kan? Kita bawa tukang minyak wangi, nggak kena minyaknya, kena wanginya. Itu, Pak, ini sudah jelas, itu fakta membuktikan. Hati-hati kita bergaul dalam siapa kita. Sekarang kebalikannya, walaupun kita orang yang tadi kurang baik, orang jahat, bergaul dengan orang yang soleh, orang dermawan, orang yang baik hati, Pak, lama-lama kita jadi baik, Pak. Jadi baik, kita kebawa energi positifnya kepada kita, sehingga kita pun jadi baik juga, Pak. Jadi maka pandai-pandailah kita bergaul pada siapa yang kita dekatin, pada siapa kita orang yang kita mau curhatnya. Itu kita harus ya memilih-milih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang, Pak, ini energi ini memang setiap orang tuh beda-beda. Setiap orang tuh beda-beda energinya. Nah, jadi maka kekuatan ini, Pak, energi ini, kekuatan pikir itu energi. Zikir kita yang istiqamah itu energi. Baca Quran kita, selawat kita, itu sebenarnya energi, Pak. Itu tameng, Pak, tameng, perisai. Jadi orang yang banyak amalnya, Pak, orang yang kuat energi itu ibaratnya dia punya tameng. Tidak mudah orang-orang yang negatif masuk ke kita, Pak. Jadi punya tameng kita, Pak. Punya perisai gitu kan. Itu. Jadi sebelum itu kuman-kuman itu nyerang kita udah kena tameng duluan, Pak. Kejahatan-kejahatan nggak kena, Pak. Orang yang kuat energinya. Tuh. Dan benda-benda, Pak, ya, siap benda ada energinya. Batu, kayu, apa itu bumi, itu ada energi semua. Dan energi yang kuat adalah itulah Ka'bah. Ka'bah itu sumber energi yang kuat, Pak. Sumber energi adalah daripada Allah sendiri, Pak. Sumber energi.
bumi, langit, juga mereka berputaran, Pak. Mereka berenergi semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berhadapan, Pak, di depan kita ini binaan macan harimau yang menyerang kita. Ketika kita takut sama Allah, Pak, hanya Allah saja harimau itu nggak bisa berbuat apa-apa, maka harimau akan lari pada kita. Karena kita hanya takut pada Allah. Tapi ketika kita takut sama harimau, sama Allah kita nggak ada harap, sama Allah kita tidak ada rasa minta pertolongan, maka hal ini akan menerkam kita. Jadi gitu. Karena energi kita udah kalah dengan dia, Pak, dengan harimau itu. Yang kita sedot kita. Maka orang yang udah energi down, Pak, udah lemah udah. Karena energinya udah down duluan. Nah, orang kita kagum pada orang pembesar, dia orang terhormat, kagum, Pak, habis energi kita ke dia, Pak. Makanya kita nggak boleh makan minum di rumah orang yang kaya sombong, Pak, nggak boleh makan. Nanti kembar kita tuh kesombongannya. Kita boleh datang ke rumah orang kaya yang budiman, yang berakhlak, bagus, Pak. Ya gitu, Pak. Jadi energi itu, masya Allah, itu pengaruh. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita, Pak, tahu bahwa dalam diri kita tuh ada suatu yang mana, Pak, nilainya yang kita nih belum kita gali, Pak. Belum kita gali. Kita di sini ada akal. Kita juga di sini ada jiwa manusia itu. Dan manusia juga ada lagi yang namanya energi-energi seperti kerisauan. Itu energi semua, Pak. Itu ini kalau kita gunakan, Pak, sumber energi ini, masya Allah, kita punya suatu basiroh yang kuat. Ini pusat-pusat yang ada dalam diri kita, ada potensi yang sangat dahsyat, Pak. Cuma nggak kita gunakan ini, Pak, sehingga kita ini nggak tahu cara menggunakan. Ibarat kita punya senjata nggak bisa gunakan, bagaimana, Pak? Energi pikiran, kekuatan luar biasa, Pak. Bapak pikir, Bapak punya risau nih, pikir kepada seorang, Pak. Bapak kangen nih sama dia, tahu dia datang, Pak. Itu energi, Pak. Itu energi pikiran tuh begitu cepat, melebihi cahaya mata, cahaya, Pak, energi itu. Nah, itu, Pak, begitu Bapak ada risau kan, pikir kepada seorang nih, tato orang yang kita kita bayangin tato ada di depan kita. Begitu energi, Pak. Maka bahayanya kalau kita punya energi negatif, cepat menular kepada kita. Maka kita harus pandai-pandai kita untuk bagaimana kita hari ini, Pak, masya Allah, di mana-mana manusia ini mereka dalam keadaan dia tidak mengetahui, Pak, posisinya. Bahwa kita ini makhluk Allah yang paling mulia. Di mata Allah ini kita mulia, Pak. Laqad khalaqna fi ahsani taqwim. Aku jadikan manusia sebaik-baik kejadian, sebaik-baik ciptaan manusia ini, Pak. Tapi kalau nggak mengetahui kedudukan yang mulia, yang sangat tinggi, dia akan lebih rendah, serendah-rendahnya asfala suma sapal asfala safilin, lebih daripada binatang. Nah itu, Pak. Karena kita nggak kita mengetahui kedudukan kita, Pak, yang begitu mulia. Maka semua energi ini, Pak, yang manusia, Pak, tunduk. Harusnya kita yang kita kini sebagai pusat energi, Pak, manusia ini. Semua, Pak, ada diri manusia. Api ada dari manusia, zat api, zat besi ada di manusia, gunung ada di manusia, lautan ada di diri manusia, langit ada di diri manusia, sorga ada di diri manusia, neraka ada di diri manusia, setan pun ada di diri manusia, Pak. Binatang pun ada di manusia. Jadi manusia itu, Pak, jadi manusia ini dikatakan di miniatur alam. Manusia ini miniatur alam semesta, Pak. Apa yang ada di alam semesta ada di diri manusia, Pak. Masya Allah. Ini porsi besar nggak kita gunakan, Pak. Ya, pada porsi besar. Kita sebagai Khalifatullah, wakilnya Allah, Pak, dunia ini kita, Pak, wakilnya Allah. Tapi kadang kita nggak tahu posisi kita sebagai hamba Allah yang paling mulia, sehingga kita rendah, serendah-rendahnya, Pak. Coba ya, Pak, kita sekarang kita nih. Sekarang kalau orang mati, Pak, mati walaupun itu artis, Pak, laku nggak? Ya nggak berlaku. Tapi kalau ayam, Pak, kalau ayam masih laku, Pak. Ya nggak, 1 kilo berapa itu jual, Pak. Jadi manusia itu nggak ada harganya. Kalau dari si fisik, johir,
Manusia nggak ada harganya Pak, nggak ada nilainya. Tapi apa yang dalam diri manusia itu yang ada nilainya Pak. Dari kerisauannya, dari pikirnya, dari rohnya, dari jiwanya, dari akalnya, pikirannya Pak itu mulia. Bukan johirnya, bukan passingnya, bukan Pak. Tapi batin niahnya yang ada di manusia itu yang mulia Pak, yang kekal, yang akan menggetarkan dunia alam semesta Pak kalau kita batin kuat. Salah Pak ya. Mudah-mudahan kita ini diberi kepahaman oleh Allah untuk kita senantiasa bersangka baik sama orang. Lihat keburukan, kita punya mata dua Pak. Mata pertama lihat kebaikan yang ada pada saudara kita, mata kedua melihat keburukan kita, kejelekan kepada kita, kebaikan kepada orang. Jadi kalau kita Pak sudah menyangka dia buruk, kalau dia menyalahkan orang Pak, kita menyalahkan orang nih. Jadi yang apa Pak, yang baik, yang orang, kalau kita menyalahkan orang, berasa kita yang paling baik. Jadi orang yang paling buruk itu Pak, sikap sampai kalau berasa paling baik, sikap iblis. Jadi kita nggak boleh apapun nggak boleh kita menyalahkan. Kayak gini Pak nih, gini ya. Kalau gini kan satu orang itu keburukannya kita 4 Pak, gini. Kalau kita menyalahkan orang satu keburukannya, tapi kita 4 Pak, gini ya. Jadi kita nggak boleh semua apapun yang dibuat itu baik, kita anggap itu baik aja. Salah, mudah-mudahan kita bisa pahami. Subhanahu wa bihamdika, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.